strategi menggunakan indikator stokastik osilator digabungkan dengan MACD, Moving Average Convergence Divergence. Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita akan membahas strategi menggunakan indikator stokastik osilator digabungkan dengan MACD, Moving Average Convergence Divergence. Mungkin di video-video yang lainnya Sobat Trader bisa lihat tentang stokastik osilator, juga MACD, Moving Average Convergence Divergence. Tapi kali ini kita akan coba menggabungkan kedua indikator ini. Mari kita bahas bersama di dalam video ini. Halo Sobat Trader, kita akan bahas kali ini perpaduan antara indikator stokastik osilator dengan MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kedua indikator ini termasuk di dalam kategori osilator. Ya, kita coba saja langsung ya. Untuk penjelasan masing-masing indikator ada di video-video kami yang lainnya ya. Khusus untuk stokastik osilator, khusus untuk MACD, Moving Average Convergence Divergence, ada videonya tersendiri. Tapi kali ini kita mau bahas tentang perpaduan antara stokastik osilator dengan MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kita masukkan indikatornya di sebelah kiri atas di MetaTrader. Ada indikator, nah, termasuk dalam kategori osilator. Ada di sini stokastik osilator. Defaultnya kita klik OK, akan muncul stokastik osilator. Kemudian kita insert lagi indikator termasuk kategori osilator, ada MACD. Kita juga klik defaultnya sama, klik OK. Oke, ada dua indikator ya. Atasnya adalah grafik harga dalam bentuk candlestick, di bawahnya ada stokastik osilator, di bawahnya lagi ada MACD. Ya, kita mau gabungkan kedua indikator ini sebagai alat bantu dalam kita melakukan transaksi ya. Mungkin dibahas singkat penggunaan stokastik osilator ya. Terus stokastik osilator ya, ada dua di sini. Ada persen K ya, ada persen D ya, ada yang biru persen K, ada persen D yang garis merah. Kemudian ada level 20 level oversold, ada 80 level overbought. Ya, maksudnya level 20 oversold itu jenuh jual. Jadi harga sudah jenuh, untuk turun cenderung akan naik. Kemudian 80 ini level overbought. Jadi harga jenuh beli. Ya, cenderung dia sudah jenuh untuk naik dan akan kembali turun. Itu untuk stokastik osilator. Jadi level-levelnya atau sinyal-sinyalnya kapan beli kapan jual, yaitu ketika contohnya di sini, misalkan di sini ya, ketika dia sudah mengarah ke level oversold ya, ketika lihat ada persen K-nya cross persen D, dan disinilah sinyal untuk beli ya. Jadi menunggu ketika dia sudah di bawah level 20 kemudian naik kembali di atas level 20. Kemudian di sini kita lihat ketika dia naik ke level overbought 80, kita menunggu sampai dia kembali ke bawah level 80. Disinilah sinyal untuk jual. Oke. Ya, lepasnya pun demikian. Kalau kita misalkan sell di sini, lepasnya ketika sudah menyentuh level oversold. Kalau kita beli di sini, itu lepasnya ketika menyentuh level overbought. Itu untuk stokastik osilator ya. Detailnya ada di videonya tersendiri tentang stokastik osilator. Kemudian ada MACD ya. MACD sini ada garis ini ya. Garis yang merah ini ada histogramnya ya. Kemudian ada zero line ya. Jadi kalau histogramnya di atas zero line itu cenderung dia naik. Kalau di bawah zero line itu cenderung berarti harga turun
Oke, kita lihat lagi di sini histogramnya ini. Ketika dia naik begini, kemudian dia turun di bawahnya garis merah ini, yaitu cenderung dia sinyal untuk jual. Kemudian kalau seperti ini nanti kita kecilin dulu. Seperti ini, kalau dia histogramnya dia turun ke bawah, kemudian dia cross yang merah ini, dia sinyal untuk beli di sini. Oke, kita bisa mencoba menggabungkannya ya antara stochastic oscillator dengan MACD ya. Jadi patokannya ini kan bisa dikatakan indikator oscillator ya. Kapan kita momennya untuk kita beli atau kita jual ya. Kita patokannya bisa kita menggunakan satu dulu yaitu stochastic. Kalau MACD kita pakai untuk konfirmasi ya, ketika dia di bawah zero line maka cenderung turun, kalau di atas zero line maka dia cenderung naik. Jadi ketika stochastic ada sinyal untuk beli seperti di sini beli ya, ini kan persen K cross persen D dan dia naik di atas level 20, di atas level 20, sini kan sinyal untuk beli. Tapi kita lihat di sini histogram masih di bawah zero line yang ada di indikator MACD. Jadi kita tidak ambil untuk buy di sini. Oke, kemudian kita contoh yang lain. Misalkan kita ganti time frame-nya H1 misalkan ya. Oke, kita ambil H1 seperti misalkan nih. Di sini juga ada sinyal untuk dia beli di sini untuk stochastic oscillator. Kita lihat di sini histogram di atas zero line. Jadi kita bisa ambil buy di sini ya. Kalau kita ambil buy di sini kelihatan di atasnya kan. Kita buy di sini maka dia cenderung naik ya, naik ya. Oke. Kalau begini kan profit ya kelihatannya. Oke, kemudian kalau kita misalkan di sini sinyal sell ya kan, di sini kan sinyal sell ketika persen K cross ya, persen D ya, dan di bawah level 80. Di sini kan sinyal sell, tapi kan histogramnya masih di atas zero line. Jadi masih cenderung naik. Jadi kita tidak ambil di sini untuk sellnya. Kita bisa tunggu yang konfirmasi ya. Oke, kita contoh lagi misalkan di sini. Ya, di sini. Ini yang update ya. Harga running nih masih harga running saat ini. Ini ketika dia memang dia sudah melewati level overbought 80, tapi persen K cross persen D sini ini sinyal sell. Sinyal sell. Nah, kita lihat lagi histogram di bawah zero line. Nah, ini kita bisa ambil open sell di sini. Ya, contoh kalau kita open sell di sini, maka di sinilah open sell-nya. Maka kelihatan di sini dia profit sampai sini. Kalau di sini kita ambil, maka peluangnya sampai saat ini itu sekitar ya 46 pips ya, 45-46 pips. Oke, kita contoh lagi misalkan di pairs yang lain. Kita bisa save dulu ini indikator stochastic perpaduan dengan MACD. Kita bisa jadikan template ya. Bisa klik kanan, kemudian template, save template. Kita namakan contoh misalkan stochastic dan MACD ya. Save. Kita bisa ke pairs yang lain ya. Misalkan di sini tadi kita Euro USD, kita ke GBP USD misalkan. Ya, kita bisa klik kanan walaupun sebelumnya ada indikator lain atau tools yang lain. Kita bisa klik kanan, template, kemudian kita pilih tadi yang kita namakan stochastic dan MACD. Nah, dia langsung muncul indikator stochastic dan MACD ya. Kita contoh di GBP USD ya, kita contohkan misalkan ya, di sini kan sinyal sell di sini kan untuk stochastic. Ketika dia sudah naik lewati level of 80, dia turun ya, cross di sini ya, persen K cross persen D. Kemudian dia turun di bawah level 80, ini sinyal sell. Tapi kita lihat di bawah MACD histogram di atas zero line. Jadi kita nggak ambil di sini ya, kita nggak ambil. Oke. Nah, kemudian di bawah sini
kita lihat di sini dia sudah melewati level 20, kemudian dia cross persen D dan di atas level 20. Nah, ini sinyal untuk buy. Nah, kita lihat histogram di atas zero line. Nah, kita bisa ambil buy di sini. Nah, kalau kita buy di sini berarti peluang profitnya sampai ke high yang ini itu udah kita 100 ya. 103 pips ya. Nah, ini kita lihat di 103 pips. Nah, jadi kita bisa pasang misalkan kita buy di sini ya. Kita sudah pelajari sebelumnya, misalkan kita stop lossnya itu di bawah, misalkan kita buy ini, kita stop lossnya di bawah low sebelumnya ya. Kita bisa low di sini ya, low sebelumnya. Kita stop loss di sini. Ya, kita stop loss di sini. Kita stop loss di sini ya. Misalkan kita stop loss ini ya. Misalkan kita buy-nya kan tadi di sini, buy-nya di sini ya. Oke, kalau kita 1:2 misalkan 1:1 misalkan tuh ya. Kita kan buy di sini ya. Kalau kita 1:1 aja misalkan sekitar segini ya TP-nya kan. Nah, kalau kita 1:2 kan bisa di sini kan. Ya masih kena nih 1:2 nih. Kira-kira segitu ya. Jadi kita risk reward rasionya, stop lossnya misalkan anggap aja di sini berapa poin ya. Misalkan contoh ya, dari sini kita buy, stop lossnya itu sekitar 36 pips ya. Maka take profit kita 36 pips di sini ya. Kemudian kalau itu risk reward 1:1 ya. Jadi sama ya, stop loss dengan jadi risk dengan reward sama 36 pips misalkan. Kalau kita mau 1:2 berarti kan 72 ya. Jadi kita stop lossnya 36, take profitnya 72 yang di sini. Ya, ini pun bisa kena dengan risk reward 1:2 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke ya. Jadi kalau kita gabungkan stokastik dengan MACD, memang biasanya indikator stokastik itu digabung dengan indikator trend ya. Itu indikator trend bisa kita lihat di sini, di insert indikator trend yang ada di sini. Beberapa indikator trend ya, biasanya yang dipakai adalah moving average, kemudian ada Ichimoku, ada fractal ya, Bollinger Band ya, ada ADX ya, dan lain-lain ya. Tapi kita di sini coba menggabungkan osilator dengan osilator ya. Jadi stokastik osilator dengan MACD, dan itu pun bisa berfungsi dengan baik ya. Kita bisa gunakan sebagai tools untuk kita ambil posisi ya. Kemudian kita bisa konfirmasi ya. Kita patokannya stokastik, kemudian konfirmasi MACD ya. Kalau dia masih di level area positif untuk naik, atau dia di area negatif untuk dia turun ya. Jadi kalau misalkan ya seperti misalkan ini yang terakhir ini yang terdekat, ya kan kita dia naik, kemudian persen K cross persen D, ini sinyal sell. Tapi kan di sini histogram masih di atas zero line, jadi kita ngambil di sini ya. Kita ngambil ini pun di sini yang terakhir, dia dari bawah ke atas dia cross persen K cross persen D di atas level 20. Ini pun kita lihat histogramnya masih di bawah zero line, jadi kita ngambil di sini. Oke, jadi cukup jelas ya untuk penjelasan untuk perpaduan antara stokastik osilator dengan MACD ya. Oke, sampai di sini penjelasan kita. Terima kasih. Oke sobat trader, demikian pembahasan kita mengenai penggabungan antara dua indikator stokastik osilator dengan moving average convergence divergence. Kiranya bermanfaat buat sobat trader sekalian. Jika sobat trader merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa subscribe, follow, like semua akun sosial media kami. Dan juga untuk YouTube channel kami jangan lupa klik loncengnya supaya sobat trader mendapatkan notifikasi awal jika ada video-video terbaru dari kami. Oke sobat trader, trade by yourself and safe trading with Forex Simple.